Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan kelas dan lingkungan belajar yang ramah di sekolah inklusi. Silakan didengarkan dan juga dipahami materi dari kelompok kami. Pengelolaan kelas inklusi adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatur seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari peserta didik, ruangan, sarana untuk menunjang proses pembelajaran, guna menciptakan pembelajaran yang efektif, ramah, serta produktif. Peserta didik yang berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan belajar bersama dengan peserta didik seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Tujuan pengelolaan kelas inklusi. Tujuan pengelolaan kelas adalah supaya peserta didik dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Ketercapaian tujuan manajemen kelas dapat dilihat dari yang pertama, peserta didik memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Yang kedua, mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Prinsip pengelolaan kelas inklusi. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas inklusi menurut Jamaroh ada 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan hal yang positif. Yang keenam, penanaman kedisiplinan. Ya, selanjutnya strategi pengelolaan kelas ditinjau dari faktor lingkungan fisik. Adapun strategi pengelolaan kelas ditinjau dari lingkungan fisik di antara lain 1. Ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Ruangan tempat belajar menurut Yamin dan Maisah dikutip oleh Jakfar 2017 menyatakan ruangan tempat belajar haruslah senyaman mungkin dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran pengaturan proses pembelajaran. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Suhu, ventilasi, dan penerangan adalah aset penting dalam terciptanya suasana yang nyaman dan sehat. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang. Pemeliharaan barang-barang tersebut sangat penting dan harus secara periodik dalam melakukan pengecekan. Jadi barang-barang harus selalu dicek agar terawat agar terpelihara. Di sini saya akan menyampaikan strategi pengelolaan kelas ditinjau dari faktor emosional. Faktor yang mempengaruhi diantaranya, yang pertama, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan guru dan peran guru akan memvariasi suasana emosional di dalam kelas. Yang kedua, sikap guru. Menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik akan dapat diperbaiki. Yang ketiga, yaitu suara guru. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh peserta didik secara jelas dan jarak yang agak jauh akan membosankan dan pelajaran tidak akan diperhatikan. Dan yang keempat, yaitu pembinaan pembinaan hubungan baik dengan peserta didik dalam masalah pengelolaan sangat penting. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas ditinjau dari faktor organisasional. Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang sudah diatur tersebut antara lain berupa A. Penggantian pelajaran. Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib. B. Guru yang berhalangan hadir oleh satu atau lain hal, maka peserta didik harus sudah mengetahui cara mengatasinya. C. Upacara bendera. D. Kondisi administrasi teknik. Kondisi administrasi teknik akan turut mempengaruhi manajemen pembelajaran di dalam kelas.